Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afik Nurdiansyah Putra dari kelas 3 D4 Elektronika A, NRP 003. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai post-test untuk mata kuliah kontrol cerdas tentang logika fuzzy, yang mana di sini membuat sebuah kontrol sudut trim, sudut pengeriman pada kendaraan, ya di sini. Nah, di sini ada double input ya tentunya ya, yaitu input kecepatan dan input jarak. Di mana untuk input kecepatan menggunakan 7 buah membership function, 5 membership function segitiga yang ada di tengah, dan kiri dan kanannya menggunakan bahu kiri dan kanan ya, trapesium. Nah, sini untuk yang parameternya ada sangat lambat, lambat, agak lambat, cukup, agak cepat, cepat, dan cepat sekali. Kemudian untuk yang input jarak, di sini itu juga menggunakan 7 buah membership function, 5 MF segitiga dan 2 trapesium kiri dan kanan. Untuk parameternya di sini sangat dekat, dekat, agak dekat, cukup, cukup di sini sedang ya, jaraknya sedang. Kemudian agak jauh, jauh, dan sangat jauh. Dan untuk outputnya ini ya. Jadi untuk outputnya itu sama ya, menggunakan 7 membership function, yang mana 5 MF segitiga yang ada di tengah, kemudian 2 trapesium sebagai bahu kiri dan bahu kanan. Dan untuk parameternya itu penuh sekali, penuh sekali itu dalam artian sudut remnya itu 0 ya, jadi diinjak 0 derajat gitu. Ketika tidak diinjak, rem itu kan sudutnya 45 derajat. Nah, ketika diinjak itu menghasilkan sudut sekian yang ada di range ini. Kemudian ada injak penuh, lumayan penuh, sedang, lumayan sedikit, sedikit, dan sedikit sekali ya. Nah, lanjut ya. Nah, karena ada 7 buah membership function, maka di sini akan menghasilkan ada 49 rule base ya, karena 7 dikali 7 ada 49 rule base, dan rule base-nya sendiri tuh saya buat tabel seperti ini. Nah, jadi contoh saja ketika jaraknya itu sangat dekat dan kecepatannya itu sangat lambat ya, jaraknya sangat dekat dan kecepatannya sangat lambat, maka sudut pengerimannya atau yang akan kita lakukan yaitu kita rem sedikit sekali ya, yang mana sedikit sekali itu berada di antara 40 sampai 45 di sini. Antara 40 sampai 45 derajat gitu ya. Kalau 45 derajat tidak direm ya, jadi tidak diinjak seperti itu. Nah, contoh lagi misal di sini ketika jaraknya dekat, kemudian kecepatannya cepat sekali ya di sini. Nah, sehingga eksekusi yang akan dilakukan, yang harusnya dilakukan yaitu kita injak remnya itu penuh sekali. Karena jaraknya itu dekat, tapi kecepatannya itu sangat cepat ya. Sehingga kita harus menginjak rem itu penuh sekali. Nah, penuh sekali di sini itu range-nya itu antara di 0 sampai 10. Seperti itu. Dan ini hasil pengujiannya. Nah, langsung saja saya simulasikan. Oh ya, baik, sebelum saya simulasikan, di sini akan saya jelaskan secara sekilas saja tentang membership function-nya, yang mana di sini terdapat 2 buah bahu kiri dan bahu kanan, ya, membership trapesium, yang mana bahu kiri yang di sini itu ini ya, yang trapesium minimum. Jadi ketika nilai U1 itu kurang dari A1, U1 ini merupakan input yang kita masukkan dari sini ya, dari masukan ini, entah itu kecepatan atau jarak. Ya, jadi nilai U di sini itu merupakan masukan dari entah itu kecepatan atau jarak, seperti itu. Nah ya, jadi ketika U1-nya itu kurang dari A1, A1-nya ini yang 0, contoh ya, contoh saya ambil yang input kecepatan. Nah, maka nilai trap in-nya itu sama dengan 1 di sini ya, sama dengan 1. Dan ketika U1-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, dan U1-nya kurang dari B1, B1 ini 20, jadi ketika daerahnya itu ada di sekitar sini, ada di sekitar sini nih daerahnya, maka nilainya itu
nilai trafficnya itu B1 min U1 dibagi B1 min A1. Nah, seperti itu. Kemudian ketika U1-nya lebih dari B1, ketika nilai yang diinputkan itu lebih dari 20 ya, dari B1, maka trafficnya sama dengan 0. Gitu. Kemudian untuk yang trap plus, trapesium positif maksudnya ya, mungkin ya, bahu kanan, ini kebalikannya dari yang bahu kiri, yang mana ketika U2 kurang dari A2, U2 itu yang dimasukkan, yang diinputkan ya, sedangkan A2 di sini merupakan yang ini, 60. Nah, ketika nilai yang diinputkan itu kurang dari 60, maka hasilnya 0 di sini ya, untuk MF yang sisi kanan ini, bahu kanan. Kemudian ketika U2-nya itu lebih dari sama dengan A2, dan U2-nya itu kurang dari sama dengan B2, ini B2 80, dalam artian itu dalam daerah sini, yang sisi transien ke atas ini, maka untuk nilainya, nilai bahu kanannya itu U2 min A2 per B2 min A2. Sedangkan selain itu, atau ketika U2 itu lebih besar dari B2, maka nilai bahu kanannya sebesar 1 di sini. Nah, itu untuk yang bahu kiri dan bahu kanan. Kemudian untuk yang segitiga, di sini ya, untuk MF yang segitiga, ini. Jadi saya tetap ya ambil contoh yang ini, input kecepatan. Ketika nilai U-nya sama ya, U itu merupakan nilai input yang kita masukkan pada text box ini, kecepatan atau jarak. Nah, dalam contoh ini kecepatan. Ketika U-nya itu kurang dari A, A ini titik pertama dari segitiga ya. Untuk segitiga yang ini, maka titik pertama ini yang dinilai 0. Untuk segitiga yang ini, maka titik pertamanya itu ada di 10. Seperti itu ya, yang nilai A-nya itu di 10. Kita ambil contoh untuk yang segitiga yang pertama saja, yang nilainya 0 sampai 40. Maka di sini ketika U kurang dari A, ketika nilai yang diinputkan itu kurang dari 0, ya, maka segitiganya itu nilai MF-nya itu sama dengan 0. Ya, dalam artian kan di sini, kurang dari 0. Nah, sedangkan ketika U-nya lebih dari sama dengan A dan U-nya kurang dari B, ini B, ini A ya, 0 ini A, 20 ini B, titik tengahnya, dan C itu titik terakhir dari segitiga, 40. Nah, ketika U-nya itu lebih dari sama dengan A, dan U-nya itu kurang dari B, dalam artian yang naik ini, sisi yang naik ini dari segitiga, sisi yang sebelah sini, maka untuk mencari nilai segitiganya, MF segitiganya yaitu U kurang U min A per B min A, ini ya. Nah, selanjutnya, ketika U-nya itu lebih besar dari sama dengan B, U-nya itu lebih besar dari sama dengan B, dan U-nya kurang dari C, di sisi yang turun ini, antara 20 sampai 40, maka untuk nilai MF segitiganya, C min U per C min B, di sini. Nah, selain itu, else, ketika lebih besar dari sama dengan C, bukan ya, ketika lebih besar dari ya C, maka segitiganya, nilai segitiganya sama dengan 0. Ini ya. Nah, ini berlaku untuk yang segitiga yang lain ya. Karena nilai di sini value 0, 20, 40 itu tidak disebutkan. Di sini diibaratkan atau dituliskan sebagai variabel. Sehingga variabel ini akan diisi oleh nilai parameter yang ada di sini, 0, 20, 40 atau 20, 40, 60 atau 10, 30, 50 atau yang lainnya. Nah, selanjutnya tahapan berikutnya yaitu falsifikasi. Nah, untuk falsifikasi di sini ada falsifikasi kecepatan, falsifikasi jarak. Ya, itu ya, ada falsifikasi kecepatan dan jarak ya untuk inputnya ya. Nah, maksudnya falsifikasi di sini yaitu kita menentukan nilai-nilainya. Yang pertama mungkin di sini kita bahas yang kecepatan lagi. Ya, jadi untuk falsifikasi kecepatan di sini itu kecepatan sama dengan, maksudnya di sini nilai dari text box kecepatan ini ya di sini. Ketika kita nilai inputkan di sini, ketika nilainya kita inputkan di sini, misal 10, maka itu akan disimpan di variabel kecepatan ini. Ini kan masih dalam bentuk string, maka diubah dengan sintaks atau dengan fungsi val menjadi nilai ya. Jadi nilai kecepatan disimpan pada variabel kecepatan, situ ya. Kemudian sangat lambat. Nah, di sini untuk yang nilai sangat lambat itu pakai trap min, pakai bahu kiri, yang mana nilainya tuh nilai kecepatannya ya, kecepatan ini ya. Jadi kecepatan masuk di sini. Ini kecepatan ini U ya, U1 kalau ini trap min. Jadi di sini. Nah, jadi U1 ya. Jadi
fungsinya itu kan argumennya di sini ada U1, A1, dan B1 argumennya. Nah, jadi untuk U1-nya itu adalah kecepatan, A1-nya itu 0 ya, 0 di sini, ini 0, dan B1-nya itu 20. Nah, itu. Ini untuk yang terap min atau bahu kiri. Nah, selanjutnya untuk yang lambat, lambat ini menggunakan MF segitiga, sehingga di sini lambat sama dengan segitiga, kemudian panggil argumennya, kecepatan di sini, nilai kecepatan yang kita inputkan pada text box, yaitu jika pada segitiga itu nilai U ya di sini. Ada U, A, B, dan C, ini argumennya ada 4. Jadi kecepatan, kemudian U ya di sini U, kemudian ini A-nya itu 0 di sini, titik pertama, kemudian B-nya itu titik tengah dari segitiga, B, dan C-nya titik terakhir ya 40 di sini. Nah, ini 40. Kemudian agak lambat itu segitiga yang berikutnya, segitiga yang ini. Jadi U-nya itu tetap ya, U-nya kecepatan yang kita inputkan, kemudian A-nya itu ini 10, kemudian B-nya itu di tengah ini 30, dan C-nya itu 50 di sini. Kemudian untuk yang cukup, sama ya, cukup di sini, segitiga yang ada di tengah, maka nilai A-nya itu 20, B-nya itu 40, dan C-nya itu 60, ya ini ya. Dan begitu pun seterusnya ya. Yang segitiga itu sama semua. Dan untuk yang terap plus atau bahu kanannya, yaitu di sini untuk U-nya itu tetap kecepatan, A-nya itu 60 di sini, dan B-nya 80. Ya. Nah, selanjutnya apa namanya? Nilai-nilai dari falsifikasi dari kecepatan itu akan ditampilkan pada text box ini ya. Lambat, sangat lambat, agak lambat, cukup cepat, cepat sekali ya. Jadi akan ditampilkan nilainya pada text box yang ada di sini ini. Nah, ini hasil dari falsifikasinya. Nah, itu untuk falsifikasi dari kecepatan. Selanjutnya untuk falsifikasi dari jarak. Falsifikasi dari jarak ini ya. Jadi sama ya, menggunakan bahu kiri dan bahu kanan, tapi di sini yang berbeda hanya parameternya dan nilainya saja, yaitu untuk range nilainya itu 0 sampai 4, dan nilainya itu apa? Parameternya itu sangat dekat di sini menggunakan terap min, ya. Nilai A-nya itu 0, nilai B-nya 1. Begitu pun dengan yang lainnya sama ya. Jadi ini setengahnya ya. Jadi ini 0,5, ini 1, ini ya. Jadi kalau misal segitiga yang pertama ini 0, 1, dan 2. Nah, ini dekat ya, untuk yang MF dekat. Dan yang agak dekat itu yang ini. Nah, ini jadi ini 0,5, 1,5, dan 2,5. Nah, ini. Nah, itu juga yang lainnya sama ya. Sangat jauh menggunakan bahu kanan, yang mana U-nya itu jarak yang kita inputkan, yang disimpan di variabel jarak. Kemudian A-nya itu 3, dan B-nya itu 4. Kemudian hasil falsifikasi itu akan ditampilkan pada text box yang ada di sini, text box milik jarak. Ya, gitu ya. Kemudian untuk sudut pengiriman, nilai center pengirimannya ya, untuk outputnya ya di sini. Untuk outputnya sendiri itu kita ambil center pengirimannya, yang mana untuk penuh sekali itu 0, yaitu artinya itu penuh sekali, diinjak penuh. Kemudian penuh itu ada di 10 senternya, kemudian lumayan penuh ada di 15 ya, kemudian sedang itu ada di 20, lumayan sedikit ada di 25 di sini ya, kemudian sedikit itu ada di 30, dan sedikit sekali ada di 40. Jadi ini nilai center pengirimannya. Kemudian untuk rule-nya, rule base yang kita lihat di tabel tadi ini itu dituliskan seperti ini ya. Nah, ini ada 49, 1 sampai 49 rule. Ada 49 rule ya. Karena ada 7 buah membership function yang kita gunakan di sini. Oh, ini belum diubah nih. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, ini ada 49 ya. Ada 49 membership function. Ini 1 sampai 49. Nah, ini.
Nah, inferensi fuzzy yang kita gunakan ya, inferensi fuzzy yang kita gunakan di sini itu menggunakan n ya, yang mana nilai minimal yang diambil. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut pada simulasinya. Ini sama, jadi ada 49 juga untuk nilai minimumnya. Oke, ya, lanjut saja ya untuk saya simulasikan di sini. Mana tadi hasilnya? Oke, ini. Jadi ini ya contohnya ya. Misal saya memasukkan kecepatannya itu 5. Sini ya, kecepatannya 5, jaraknya 1. Maka untuk falsifikasinya, nilai kecepatannya itu berada di titik sangat lambat sebesar 0,75 atau 75%, dan lambatnya itu 25%. Ya, atau 0,25. Dan falsifikasi dari jarak itu dekat 1 dan agak dekat 0,5. Nah, jika kita lihat di membership function yang tadi, di sini ya. Nah, untuk nilai 5, kecepatan 5, itu kan ada di sini ya. 5, mana 5? Oke, sebentar. Oke. Ya, ini ya. Jadi nilai 5 ini, kecepatan 5 itu kan ada di daerah sini, antara 0 sampai 25 ya. 0 sampai 25. Nah, ini kan 10. Mungkin 5 tuh ada di sini ya. Sebentar. Ya, jadi ini kan nilainya 10 di sini. Kemudian mungkin 5 tuh ada di daerah sini. Ya, jika kita tarik ke atas seperti ini ya. Maka di bagian ini sangat lambatnya itu di sini ya, titik ini sangat lambat di sini sekitar 75% ya, atau 0,75, dan lambatnya itu agak lambat ya, lambat ya, ini ya, untuk MF yang lambat itu sekitar 25%. Nah, di sini ya titiknya. Nah, untuk yang jarak, untuk yang input jarak itu kan inputnya 1 ya, inputnya 1, maka langsung saja di sini pas di tengah-tengah. Nah, ini ya, jadi nilai dekatnya itu sama dengan 1 di sini. Ya, dekatnya sama dengan 1 di sini, karena kan apa namanya, untuk MF dekatnya sama dengan 1, sudah ada di tengah ya, di center, dan agak dekatnya itu di 0,5. Nah, agak dekat nih kan MF yang ini, nah sehingga ada di sini nih. Nah, ini agak dekatnya nih sekitar 50%. 50% agak dekat dan 100% dekat, seperti itu ya. Nah, dari hasil falsifikasi ini, itu kita dapat temukan yang namanya rule base-nya ya di sini. Jadi di sini ada 4 buah rule base. Ya, karena kita menggunakan inferensi n, nilai minimum yang kita ambil, maka di sini dapat kita lihat ya bahwa, sebentar saya cari yang ini ya, misal nilai minimum dari, misal di rule kedua ya, rule 2. Nah, jadi rule 2 itu kan di sini nilai minimal dari sangat lambat dan dekat, kemudian dikali sedikit sekali ya, dikali sedikit sekali ini sudut pengirimannya, apa nilai center pengirimannya. Jadi jika kita lihat di sini sangat lambat 0,75 dengan dekat itu apa namanya lebih kecil 0,75 ya. Jadi yang diambil 0,75 dan 0,75 dikali sangat lambat. Sini mana sangat lambat? Nah, dikali bukan sangat lambat, dikali ini nih. Sedikit sekali ya. Apa namanya? Sudut pengirimannya sedikit sekali ya. Ini sedikit sekali sudut pengiriman. Jadi ini gini, minimal 0,75 dengan 1 itu kan lebih kecil 0,75, dan 0,75 dikali sudut pengiriman nilai center pengiriman sedikit sekali dikali 40 sama dengan 30 hasilnya. Ya, jadi gini. 0,75 dikali 40. Nah, 30 ya. Rule kedua menghasilkan 30. Kemudian selanjutnya 0,75 dengan 0,5.
Yang lebih kecil adalah 0,5. Dan 0,5 dikali 40 hasilnya 20 ya setengahnya. Ya, itu. Kemudian untuk rule yang ke-9 itu bagian ini 0,25 dengan 1. Lebih kecil 0,25. Dan 0,25 dikali 40 itu sama dengan ini 7,5. Ya kita lihat ya rule 9 ya. Rule 9 mana? Oh dikali sedikit ya, dikali sedikit. Karena di sini sudah di bagian yang lambat. Jadi dikali sedikit itu berapa? Dikali 30. Jadi 0,25 di N kan dengan 1 hasilnya 0,25 dan 0,25 dikali 30 hasilnya 7,5. 0,25 dikali 30 ini 7,5 ya. Kemudian 0,25 di N kan dengan 0,5 hasilnya lebih kecil 0,25 dan 0,25 dikalikan 30 itu. Nah, untuk yang rule 10 itu ini rule 10 mana? Dikali sedikit sekali ya. Ini rule base-nya dikali sedikit sekali. Jadi dikali 40 lagi. Jadi 0,25 N 0,5 yang lebih kecil 0,25. 0,25 dikali 40 hasilnya 10. Itu ya. 0,25 dikali 40 hasilnya 10. Nah, ini jadi rule-nya tuh ada 4. Kita bisa menginjak sebesar 30 derajat atau 20 derajat atau 7,5 derajat atau 10 derajat. Atau ini hanya rule base-nya saja. Untuk sudut pengiriman yang semestinya atau luarannya atau output-nya itu sudut pengirimannya sebesar 38,57143. Jadi ini, kita ketika berkendara dengan kecepatan 5 km per jam dengan jarak 1 meter, maka kita itu jika ingin mengerem, maka sudut rem yang akan kita injak pada pedal remnya itu sebesar 38,57 derajat. Nah, nilai ini dapat dari mana? Nah, nilai ini didapatkan dari penjumlahan dari rule base 30 ditambah 20 ditambah 7,5 ditambah 7,5 ditambah 10. Ini berapa? Hasilnya 67,5 ya. Hasilnya 67,5. Sebentar. Nah, dibagi dengan nilai minimum yang sebelumnya. Nah, nilai minimum yang sebelumnya itu kan ini. Dari ini 0,75 N1. Paling minimum 0,75. Kemudian ditambah 0,75 N0,5. Paling minimum 0,5. Tambah 0,5. Kemudian 0,25 N1. Paling minimum 0,25. Ditambah 0,25. Kemudian 0,25 N0,5. Hasilnya 0,25 lebih kecil. Tambah 0,5 lagi. Nah ini. Jadi penjumlahan atau rule base ini dijumlahkan semua. Jadi 67,5 ya. 67,5 dibagi 1,75. 67,5 dibagi 1,75 seperti ini ya. Sehingga didapatkan sudut pengiriman 38,57 derajat. Ini sama ya. Nah, begitupun dengan yang lain ya, begitupun dengan yang hasil perhitungan yang lain. Contoh di sini 15. Bentar. 15 dengan 2. Maka didapatkan sudut pengiriman 38,46 derajat ya di sini ya. Dan rule-nya tuh semakin banyak ya di sini. Karena falsifikasinya juga banyak. 0,25 dengan ini, kemudian 0,25 dengan 1, 0,25 dengan 0,5. Itu dicari N-nya yang lebih kecil. Kemudian 0,75 dengan 0,5 tetap ya. Jadi ada berapa rule di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 rule. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk post test tentang mata kuliah kontrol cerdas tentang logika fuzzy, yang mana ketika kita menggunakan lebih banyak membership function, maka akan menghasilkan lebih banyak rule base ya. Dengan banyaknya rule base, dengan semakin banyaknya rule base, maka sudut pengirimannya itu akan semakin detail, akan semakin presisi. Nah, seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.